Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farzadi. Saya dari jurusan Teknologi Informasi. Judul yang saya angkat ialah Sistem Rekrutmen Web-based untuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Ini merupakan halaman landing page atau halaman utama daripada web tersebut. Di sini terdapat bisa kita buat, kemudian langsung saja kita masuk ke dalam flow aplikasinya. Yang pertama, saya akan mempersiapkan beberapa vendor. Nah, sebelumnya kita udah mendaftarkan dua buah vendor. Kita cek vendor pertama ialah ini, vendor 001. Vendor kedua nah ini. Sekarang kita akan membuatkan sebuah perencanaan. Kita masuk ke dashboard perencanaan terlebih dahulu. Pada menu perencanaan kita akan membuatkan misalnya nilai anggarannya 10 miliar. Berikut perencanaan yang sudah kita buat. Bisa kita nengok infonya ini, dan juga bisa kita lakukan update. Ini update dokumennya. Sekarang setelah data perencanaan dibuat, maka data tersebut akan dipindahkan ke dashboard pengadaan untuk dibuatkan data pengadaan. Sekarang kita coba masuk untuk dashboard pengadaan. Nah, data perencanaan yang tadi kita buat akan muncul pada data perencanaan ini. Kemudian kita akan buatkan satu buah pengadaan baru dengan nama pengadaan pengadaan 500. Spesifikasi ini bisa di view. Pada dashboard pengadaan telah terbuat satu buah pengadaan baru. Kita lihat info penawarannya, masih nol karena belum ada yang melakukan penawaran. Sekarang kita kembali ke dashboard vendor. Kita akan melakukan penawaran dari dua buah vendor yang telah kita daftar. Vendor pertama ini, pengadaan ESD. Kita ikuti pengadaan. Di sini vendor belum dapat melakukan penawaran dikarenakan data perusahaannya belum disubmit. Kita submit data perusahaannya.
Nah, setelah data ini disubmit, maka semua data ini akan dibawa masuk untuk setelah semua data ini disubmit, maka data ini akan otomatis muncul pada menu pengadaan. Berhasil disimpan, data perusahaan Anda sedang kami tinjau. Setelah kita submit data perusahaan yang tadi, selanjutnya kita masuk untuk melakukan penawaran. Misalnya penawaran dari vendor, harga yang ditawarkan ialah ini spesifikasi penawaran yang akan dilakukan tidak dapat diubah. Apakah Anda ingin mengikuti pengadaan SD? Oke. Ini merupakan penawaran yang barusan disubmit, statusnya masih di pending. Dan kita cek di perusahaan diterima masih 0 dan ditolak juga masih 0. Sekarang kita akan login sebagai vendor kedua untuk melakukan penawaran. Ini merupakan dashboard vendor kedua. Sebelum kita ikuti pengadaan, kita harus melakukan update data terlebih dahulu. Sekarang kita akan masuk untuk mengikuti pengadaan. Kita akan menawarkan dengan harga apakah Anda ingin mengikuti pengadaan SD? Statusnya depending. Pengadaan yang diikuti masih 1. Kita logout, kita lihat penawarannya di sisi pengadaan. Surat pengadaan. Kita cek di info penawarannya. Di sini muncul 2 buah vendor yang telah melakukan penawaran. Di sini yang menang ialah vendor yang pertama karena dia melakukan penawaran lebih rendah daripada harga yang kedua. Sekarang kita tentukan dia sebagai pemenang. Statusnya diterima. Kita juga bisa melihat perusahaannya. Ya, kita submit. Dan statusnya diterima. Kita juga bisa mendownload ataupun melihat file dokumen. Submit. Apakah Anda yakin dengan keputusan Anda? Oke.
dan yang ini kita nyatakan belum berhasil. Sekarang kita cek pada rekrutmen. Nah, muncul pemenang pengadaan ialah vendor 1 dengan nama pengadaan ESD. Sekarang kita lagi terlebih dahulu untuk vendor kedua. Pengadaan ditolak untuk vendor kedua sudah terhitung. Maaf, penawaran yang Anda lakukan ditolak. Terima kasih untuk PT yang telah mengikuti pengadaan. Sekarang kita login sebagai vendor kedua, vendor pertama, yaitu pemenang pengadaan. Pemenang pengadaan. Kita cek penawaran dan ya, selamat kepada PT Maju. Kemudian kita cetak laporannya. Save. Kita save juga di download. Kita lihat hasil. Ini dia. Sekarang akan saya jelaskan beberapa menu yang ada pada admin. Yang pertama, menu support pengadaan ialah pengadaan yang sudah dibuat. Ini bisa dihapus, pengadaan ini bisa diupdate, bisa dihapus, dan bisa dilihat info penawarannya. Contohnya kita update 1 pengadaan, kita update menjadi itu. Selanjutnya kita masuk ke data master. Di sini terdapat beberapa data master, yaitu master kategori barang, vendor, sub, kategori usaha, dan satuan. Sekarang kita masuk ke user management. Di sini terdapat dua buah menu, itu menu data user dan tambah user. Menu data user ialah untuk lihat semua data user management. Di sini juga kita bisa menghapus dan juga melakukan update data. Misalnya vendor regis ini sudah tidak lagi terdaftar ataupun sudah tidak lagi menjadi mitra, kita bisa matiin untuk status nonaktif. Dan yang terakhir, dari sini juga kita dapat menambahkan vendor baru apabila vendor tersebut masih belum bisa menggunakan aplikasinya. Kita tambahkan Forza, PT besar, email, password. Nah, ini dia. Kita hapus kembali. Sekian demonstrasi dari proyek saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.